Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakumdu dalam kunjungan kerjanya di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis 13 Juli 2023. Dalam acara tersebut, Mahfud MD hadir untuk membahas penanganan tindak pidana pemilihan umum guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Forum Koordinasi Sentra Gakumdu merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Diketahui, kegiatan ini bertemakan penanganan tindak pidana pemilihan umum di wilayah Sulawesi. Tujuan dari forum ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam sambutannya, Mahfud MD menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam menjaga integritas demokrasi. Di Sulawesi Selatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terus itu belum tentu yang terbanyak. Misalnya jatuh tindak pidana dan sebagainya belum kita klasifikasi. Tetapi maksudnya apa? Kita mulai dari sini, bukan dari sini sebenarnya sebelumnya ada di Kalimantan Timur. Kita akan berkeliling dengan harapan agar pelanggaran pemilu itu bisa diantisipasi dari sekarang. Karena kalau terjadi pelanggaran itu ada pengadilannya. Kalau pidana itu ancamannya pidana, bisa penjara juga dan sudah banyak masuk penjara karena pelanggaran pidana yang bersifat meskipun hukumannya tidak seperti. Nah juga untuk memperkecil kemungkinan terjadinya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena terkadang saudara kecurangan itu terjadi dilakukan oleh pemain secara horizontal, tapi nanti yang digugat ke pengadilan itu KPU-nya kalau di dalam hukum pemilu. Misalnya KPUD yang digugat KPU pusat, kemudian KPUD untuk membatalkan kembali apa yang sudah diputuskan. Oleh sebab itu supaya pemilu ini lebih sehat dan berintegritas, mari kita jaga bersama-sama dari sekarang karena tahapan pemilu sekarang sudah mulai masuk. Gitu. Apalagi ditangani Al-Zaitun itu pondok pesantrennya kita jaga, kita bina agar terus berkembang karena sebagai pondok pesantren dia tidak ada indikasi melakukan kesalahan. Sebagai pondok pesantren dan sekolah-sekolah tidak ada indikasi dia mencetak lulusan yang melanggar hukum, semuanya baik-baik saja. Tetapi pengelolanya yang bernama Panji Gumilang, ya ada beberapa masalah hukum yang diindikasikan dilakukan, itu kita proses. Panji Gumilangnya bukan pondok pesantrennya. Pondok pesantren apapun itu harus tetap dibina karena itulah sebenarnya modal kita dulu merdeka. Pesantren itu berperan betul di dalam kemerdekaan sehingga sekarangnya harus dibina dan dikembangkan terus agar selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Pak, kalau dugaan penyelewengan tanah terhadap Panji Gumilang seperti apa? Atas nama Panji Gumilang, Prof. Iya, karena dari 1.200 hektar kekayaan atau aset yang dimiliki Al-Zaitun itu yang diberitakan 1.200 hektar itu ternyata sudah ditemukan 295 sertifikat tanah atas nama pribadi keluarga Panji Gumilang. Baik dia sendiri sebanyak 107 sertifikat, istri dan anak-anaknya sekian sertifikat, lalu ada nama-nama lain yang dianggap terkait dengan itu. Nggak tahu, saya nggak dengar istilah itu, nggak dengar saya ada dana dari sana mengalir ke partai politik. Apa ada yang begitu? Nggak ada. Dulu Al-Zaitun itu memang bagian dari Komandemen 8, Komandemen 9 Negara Islam Indonesia.
tetapi Panji Gumilang dan Al-Zaitun itu didirikan kemudian tidak terkait lagi dengan itu. Jadi ini soal kasus khusus soal MII itu soal sendiri, tidak ada. Kita tidak mengkaitkan dalam konteks ini. Cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semua. Enggak benar. Cukup. Oke, Saya terima tidak kasih. pernah ada bilang seperti itu.